Mas Ari ini salah satu mantan. Nah, mantan apa nih Mas? Mantan apa Mantan aja? napi gue. Halo semuanya. Halo semuanya, Pak. Apa kabar semuanya? Ya, kita Nggak ketemu sekarang lagi. nggak ketemu lagi sih karena ini episode pertama. Lama ya, iya betul. Selamat datang di Justin. Yuhu. Oke, teman-teman, ini episode pertama kita setelah kemarin kita coba untuk testernya ya, untuk opening. Iya. Kita cari-cari tempat studio yang asik buat ngobrol gitu ya. Yoi. Seperti yang kemarin udah dibahas, kita mau bahas mengenai tentang mantan. mantan. Mantan Oke, apa? mantan XXXX. Apa? Macam-macam, apapun itu ya. Jadi jangan berpikiran jorok dulu ya. Ya, kayak kemarin. Nggak jorok juga sih. Jadi ya kenangan. Iya. Kalau hujan pasti keinget nih. Betul. Jadi nanti kita rencana ada narasumber atau bintang tamu. Kita ngobrol santai-santai aja ya. Jadi di antara kita berdua nanti ada orang lagi yang datang ya. Ada orang ketiga nanti. Nah, betul. selain kita berdua nih. Jadi dia siapa ya? Lu tahu sih? Nggak tahu juga sih. Dulunya sih nggak tahu gua. Dulunya sih kayak musisi gitu. Oh gitu ya. Nah, Oh. Cuman nama bandnya Tit. Nah, Oh gitu ya. nggak perlu dikasih tahu katanya soalnya. Oke, bahas mantan gitu ya. Kita sambil nunggu tamu ya, nunggu. Enaknya apa dulu nih? Mantan apa nih? Kenapa ya? Gue juga bingung. Maksudnya kalau Kira-kira yang kalau berbicara mantan yang lebih berpengalaman mungkin lah ya. oh enggak, gua nggak punya mantan gua. Nggak punya mantan cuman Iya, namanya mantan itu pasti masa lalu ya. Apapun sih sebetulnya, mau pekerjaan, mungkin cewek gitu ya, pasangan, mungkin di sekitar kita yang lu punya. iya, Ada barangnya. mantan bos, Betul. mungkin mantan anak buah, gitu. Jadi macam-macam sih. Tapi ada sih mata beberapa mantan anak buah gue dulu zaman gue kerja. Ah, Dia jadi apa nih? jadi orang. Oh, jadi orang. Dulu masih monyet dulu. Ngingin. Masih nying dulu ya gitu. Jadi apa namanya? Karena didikan gue keras juga sih. Yang dulunya mereka baru lulus sekolah, lulus SMA tuh. Oke. Lulus SMA kerja masuk perusahaan gue, antara kaget sama kewajiban kali ya. Kewajiban. Oke. Kan kayaknya rata-rata orang menengah ke bawah lah ya, yang mau nggak mau mereka mau untuk membantu orang tuanya. Tapi itu beberapa orang sekarang udah ada yang kerja di puskesmas. Oh, jadi apa? Pegawai negeri. Oke. Bagian apanya gue nggak tahu. Tapi sekarang udah bawa mobil coy. Udah bawa mobil ya. Udah beli mobil. Lu masih naik motor aja ya. Nah, gue sih udah Karena beli emang dulu. hobi kita main motor. Iya. Oh ya, Kayak gitu. tadi kita belum jelasin nih, kita ada di daerah mana nih syutingannya Oh, iya. gitu. Kita Kita ada di daerah Antasari. Cipete apa Antasari ya? Jalan utamanya Antasari. Nah, cuman Kalau ininya keluarannya- Cipete Utara gitu Iya, ya. iya, Cipete. Kita ada di Hawk Studio gitu ya. Kebetulan ya memang studio tempat kita mencari ya segenggam berlian gitu ya. Nggak tahu dapat nggak nih berlian? Karena rupiah nggak termasuk ya. Rupiah nggak laku gua. Gitu. Jadi studio ini ya macam-macam ya. Ada kita bikin PH juga. Nah, Ya, bidang terus kreatif lah ibaratnya. kreatif ya. Apa lu gada lah? Nah, Apa lu mau ya? kreatif, Kita ada. digital, media cetak juga Cetak. Oke. ada. Ya, terkait tadi dibilang pala lu geda. Pala lu geda, palu gada. Apa lu mau nggak ada. Gitu. Gitu. Oke, biar santai ya. Tadi lu sempet bahas tentang anak buah lu ya yang tadi begini udah bawa mobil. Sementara lu masih main motor nih. Main Karena- motor bukan karena dulunya dia nggak ada, coy. Masalahnya dulunya sering ini, Pak, apaan? Cobain mobil dong. Nah. Aku belum pernah cobain yang itu. Ya udah pakai Gitu. aja, mau ngapain emang? Mau ajak istrinya dia ceritanya. Oke. Bisa jalan gini mau ngeracunin juga. Nah, Udah nih kuncinya. pakai. Ngemeng-ngemeng nih mobil, ngomong ngemeng-ngemeng mobil. Sedih. Habis mobil gua udah 5 biji. Pasti namanya cowok. Pasti punya mobil gacoan di zamannya. Yoi. Yoi, ya gak?
Coba. Kalau lu apa kalau lu? Kalau gue emang pecinta Corolla soalnya. Corolla. Kok yang pernah lu punya? 74, 76, Terus 94 oke. sama 2000. 74 tuh berarti yang lampu bulat ya? Lampu bulat. Taksi. Iya, yang taksi. Kuning tuh apa dulu namanya? Corvette. Oke. Kalau di bawahnya Corvette, di atasnya DX kan. Oke. Itu enak itu. Itu lu modif buat apa? Buat harian, buat gaya? Buat harian. Oke. Cuman keburu dibeli orang. Oke. Baru mau keren-kerennya dan udah keburu nggak ada ya. Ini jadi kayak gua yang hostnya nih, gua nanya mulu. Iya, nanti gantian berarti. Iya, gantian ya. Iya. Oke. Kayak gitu karena gue pecinta Japanese old school lah ya. Sampai sekarang sih Style yang lu pakai style apa nih selama lu modif? Kalau yang satu ada sedikit rally-rally-nya lah. Oh, rally. Pelek. Itu yang mana nih? Yang merah yang tahun 74, 76. 74, oke. 74. Itu ada rally-nya dan itu emang gue bikin 2 pintu. Oke, 2 pintu. Dua pintu bikinan ya, bukan 2 pintu ori. Kan original. Oke. Kita kan Devin punya belum mampu ke terlalu mahal. Tahun berapa dulu punya dulu tuh? Lu pakai mobil? 2010. Baru dong ya? 2010. Ya sekitar 12 tahun lalu ya. Ya kurang lebih lah. Belum terlalu lama ya. Jadinya naik, deng. Oke. Ya biasa. itu zero dunia. Hidup ada begini, ada di atas, ada di Kalau lu bawah. nih apa nih? 4, 2, Kalau gua 3, 4, 2, 3 ada semua sebetulnya. 3 apaan? Bajai. Baik. Ya, gua Oh, ada. buat dagang ya? Iya, buat dagang. Kebetulan ada temen bisnis lah gitu. Kita mencoba mau bikin bajai. Jadi gua model kayak food truck lah. Jadi kayak mungkin teman-teman pernah ngeliat di Thailand ada yang bajai tuk-tuk kayak gitu. Jadi kita mau jualan kopi. Nah, di situ jadi kanan kiri itu kita bikin box. Box terus nanti pintunya pintu angkat itu. Cuman emang bukan buat harian, memang buat cari duit. Di Gitu. stay lagi dia. Stay di satu titik. Itu yang 3. Kalau di Jakarta nggak ada sih. Sebetulnya bisa, gue lagi cari pasar gitu, cuman belum ketemu karena gue bikin di Salatiga. Masalahnya tuh kenapa nggak ada? Parkit udah tutup coy. Zaman kalau parkit masih ada itu jadi duit loh. Yakin nggak? Iya sih. Mahakam. Sekarang ya. Kesempatan kita ya. Pusat. Mungkin kegusur sama apa namanya trotoar baru. Banyak peraturan. Hati-hati nanti. Kita mau kita di-ban. Ini baru episode 1 loh ini. Hati-hati ini. Mungkin karena udah terlalu banyak penghijauan tadi ya. Ya intinya ya tata ruang kota lebih bagus lah. Kayak lebih tepat di spot spot yang buat jualan yang mana, yang buat itu yang mana. Oke, tadi maaf tadi iklan dikit. ada iklan dikit ya, ada teman nawarin dagangan. Terus apa lagi? Selain roda 3, Kalau gua kan emang mantan barang lo yang roda 2 sama roda 4 dah. Mantan. gua basicnya gini ya. Memang gua nggak tahu ya, tapi bukan basic dari keluarga, tapi emang BM-nya gua mau roda 4, roda 2 itu hampir semuanya jadi all about racing ya. Jadi apapun jadi kayak gua jadiin balap lah. Termasuk gua main roda 2 yang pakai kaki, main sepeda juga. Nah, itu juga gua mainnya road bike gitu kan. Sama. Hampir sama lagi. Terus. Kalau motor ya yang udah jadi mantan nih, Baru kemarin. Ya belum lama sih gitu ya. Bangun dari tahun lumayan, bangunnya sekitar hampir 2 tahun lah. Lakunya hanya dalam beberapa hari setelah beres. Oh enggak, kurang lebih ada hampir setahun di rumah gitu. Ya jadi gue bikin Suzuki RGR 150. Itu motor. Motor ya kata orang-orang pecinta motor sih langka gitu kan. Dan ribet sebenarnya untuk dijadikan. Dan kebetulan RG itu kan ada 3 tipe. Kalau yang 150 ada yang Sprinter, terus kemudian ada yang Sprinter yang masih lampunya kotak. Habis itu yang ada cedok. Terus kemudian yang apa ya? Yang di atasnya. Gua tahu sebutannya apa yang kedua nih gue lupa. Terus Suzuki Kristal ya dulu ya. Oh ya, Kristal. Terus yang ketiga itu yang namanya orang bilang Jumbo. Kayak mobil Satria ya.
kayak Satria yang lumba-lumba. Lampu belakangnya hampir mirip kayak Suzuki Tornado kayak gitu pantatnya. Gitu ya. Nah, itu keluaran terakhir sebelum discontinue, lanjut ke RGR Gamma 250 gitu. Sempet ada pas Krismon, iya, sempet masuk 97 98, masuk ke Indo, makanya barang langka banget yang 250 cc. Dua tak. Masih ada sekarang. Yang dipakai kayak persis kayak kalau kita zaman dulu Satria Baja Hitam yang dipakai Kotaro Minami. Oh, yang versi dia jadi orangnya ya. Versi pas sebelum berubah ya. Nah, Gitu. ada. Tahu mana nih? Ada, cuman memang yang masuk Indo itu karena berhubung langsung Krismon ya 98 itu. Cuman mungkin nggak lebih dari 100 kali ya yang masuk Indonesia. Soalnya karena memang build up datangnya satu motor. Cari ada nih. Ada banyak yang punya sebetulnya. Harganya cuman Harganya ya ajaib. Sama dia aja. Yang 150 juga yang lumayan lah. Gue beli waktu itu yang versi jumbo, cuman gue upgrade jadi versi Sprinter karena memang kalau dilihat sejarahnya Sprinter tuh buat anak-anak motor lebih kece ya, lebih ya lebih old school. Gitu. Nah itu ya baru laku ya maybe 1-2 bulan lalu lah gitu. Lagi iseng aja gitu kan. Gue sebut harga segini. Nggak nawar. Ya udah. Gitu. Cuman dibayar nyicil gitu. Nggak ya 2-3 kali lah. Cuman ya belum lunas. Gitu. Dikit lagi ya. Cuman receh lah. Cuman kan gitu. BPKB masih di gua. BPKB udah atas nama gua gitu kan. Gua balik. Itu mantan kalau motor ya. Ya adalah beberapa mungkin nggak terlalu wah banget gitu ya. Kalau mobil mungkin nggak terlalu banyak sih kalau mobil. Tapi yang udah pasti mobil pertama gua itu beli Xenia 1300. Itu langsung gua pakai buat drag. Gitu. Sakit ya. Harus dirusakin. Nggak rusak juga sih. Kan di sini kalau orang lain kalau orang yang nggak suka terlalu balapan atau orang tua bilang baru nyampe udah dirusak-rusak. Ya adalah dipakai 1-2 tahun gitu habis itu gitu. Ya alhamdulillah ya nggak ngehasilin sih emang. Susah. Kalau di sini Ya. tuh namanya hobi kita yang kayak begini. Namanya balap tuh sebetulnya Bakar duit. bener-bener bakar duit. Jadi memang kalau kita nggak ada sponsor nggak akan balik tuh duit. Jadi cuma dapet ya paling kepuasan batin. Ya minimal podium lah Iya. dari tiap race gitu. Batin dan dikenal orang. Gitu. Jadi ya basicnya gitu karena nggak tahu di keluarga gua cuman gua doang yang doyan otomotif gitu ya. Lo doang. Nggak ada yang ngerti juga. Termasuk itu sebenarnya nggak ngerti juga, cuman senang aja gitu. Beda sih namanya. Ya. Sukaan nih. Iya. Juga ya. Cuman katanya kalau cowok harus punya hobi ya. Bahaya justru kalau cowok nggak punya hobi. Nah itu ya kan. Tiba-tiba. Hobinya yang Nah itu yang lantai-lantai itu kan bahaya. yang nyebutin angka ya. Nomor. Ya. Itu ya. Ya kurang lebih gitulah. Itu mantan untuk otomotif. Tapi kalau mantan pribadi, Mantan apa nih? mantan masa lalu. Waduh. Gitu ya. Nggak usah dihitung pakai jari. Gua lupa itu Pak. Lebih dari jari apa? Kayaknya seketika kayak ini migrain gitu kayak. Kayak butuh obat. Gitulah. Iya. Emang susah sih kalau kita nyebutin yang kayak begitu. Mau kita sebutin di sini nanti kita share juga, ya kan? Iya juga sih. Kita share nanti dia denger. Tapi nggak ada namanya. Iya memang ada. Nggak pakai nama. Cuma kadang-kadang kalau yang sensitif atau rese ya, Iya. kaum wanita maupun nggak disebutin. Tapi dia sadar ya. Bukan. Jadi ada sih sebenarnya beberapa teman gue gitu ya. Ini curhat nih. Gue ceritakan orang lain. Oh. Karena gue Oke. Orang yang masih hidup masih ada sekarang. Padahal kadang-kadang kita ngobrol itu tidak menyebutkan label atau nama ya. Tapi kedengeran. Tapi brandingannya tahu tuh dia. Gue nggak ngerti. Apakah itu brandingannya dia tahu atau enggak gue nggak tahu nih ya. Iya. Nah, pasangannya dia nih ya. Itu jadi perkara coy.
Padahal kan masa lalu ya, dan gue tidak menyebutkan nama di situ ya. Nah itu. Malah itu cuma bercandaan kita doang, itu bisa ngambek. Kadang iya. Tidur di luar coy, Iya. tidur di luar bro. Lo sampai kayak begitu amat ya gara-gara nyebutin X gitu doang ya, tanpa label, tanpa nama, karena yang tahu. Berarti pasangan yang sekarang cukup posesif ya, bisa dibilang ya. Ya, gue nggak ngerti antara posesif, posesif kan macam-macam coy. Ada yang posesif yang lembut, ada yang posesif kasar, ada yang diktator. Nah, ini ini kita bedain kayaknya diktator nih, sampai tidur di luar nih. Lebih seperti. Iya kan? Lebih seperti itu. Gue ya Allah kasihan amat ya. Itu kan masa lalu. Ya udah. Ya masalah lu sebetulnya bukan. Udah masa lalu. Ya begitu ya, terima aja. Kalau lu gimana gitu? Ingat nggak dari lu kapan pertama pacaran? Pertama kali ex gue itu pertama kali itu SMP. Wih, SMP. Cinta monyet apa beneran nih? Monyet ya. Adik Berarti kelas. suka-sukaan doang ya? Adik kelas. Ah. Adik kelas yang ngasih respon gua. Ya udah maju. Sikat. Cuman Main di WC? Enggak. Oh enggak. Parah bener nih. Hah? Sekolah gue sekolah terbuka. Kan sekolah kita elit, ya gak? Jadi WC itu tuh, wah, Bisa buat semuanya. keramik ya kan? Iya, Wah, betul. apapun ada di situ. Tapi dia udah nggak ada sekarang. Oh, maksudnya udah nggak ada gimana nih? Udah ke dunia yang lain. Oh, udah. Oh, sakit. Umur berarti umur dibeda dikit dong sama lu? Di bawah gue setahun. Oh, Cuma dia gitu. udah adanya tuh di Berapa kemarin lu 42 ya? Berarti dia 40 lah ya? Enggak, gue 20 sekarang. Oh, 20 menit Ya, lagi. Pokoknya dia udah nggak ada itu kalau nggak salah di dua. Apanya pala 2? Waktu masih di 20 tahunan. Meninggalnya? 20, iya. Oh, oke udahlah, biarin ya, lewat ya. Ya udah, bisa ya udah. Yang paling lu ingat, paling menarik? Wah, bahaya tuh kalau Bahaya ya, kalau bahaya. Itu bahaya ya? Iya. Oke. Bisa nandain. nandain ya. Nandain kelar lagi. Oke. Tapi ada lah yang baik, ada yang baik, ada yang biasa-biasa aja. Maksudnya ada yang berkesan baiknya ya. Ada yang ya udahlah ya gitu-gitu doang. Ada yang berkesan tapi buruknya. Goblok, mati dia. Kaget Gitu, gua. ada. Malu. Oh, maaf ya. Ada yang jeglek tadi. Maksud Istri kita lagi nggak. istri kita token sebulan 8 juta. Jadi jadinya token tiap hari tuh anak-anak kobe pada ngisiin. 20.000 ya bukan per hari. 20.000 per 4 jam. tiap jam 20.000 lu bayangin tuh sebulan sampai 8 jutaan. 6 juta, stres ya, stres. Gitu. Belinya di Tokped. Ya iklan lagi. Nggak apa-apa. Kali aja nanti. Nah, ya kan? Ini ada hijau-hijau nih, ya kan? Mudah-mudahan bisa jadi Banyak nih yang hijau nih, kali yang bisa masuk nih, ya gak? Hijau. Oh, banyak. Banyak, ya Ya, gak? Kali aja nanti ada makanan dateng gitu kan? tadi ada yang nawarin sebenarnya. Oh iya, Cuma kayaknya cuma di- pesen dari hijau juga kayaknya. Enggak dibawain tuh. Oh, dibawain ya. Oke. Nggak tahu sama siapa. Sama Iji juga kali. Sama hijau juga kayaknya. Kan e-commerce tuh banyak ya. Iya. Ada yang hijau jual beli, ada yang hijau transportasi ya. Nggak tahu yang mana dia yang dapetnya. Oke. Balik lagi nih ngomongin mantan. Lu dulu pernah kerja di mana sih? Gue terakhir kerja itu 2015. Di mana itu? Itu di suatu perusahaan finance. Berhenti karena perusahaannya kolaps. Oke, berarti emang Karena tidak mau setiap lu masukin kayaknya berkolab semua nih. Enggak lah, itu karena perusahaan tidak mau mendengar kita lah, buat orang-orang yang di bawah nih. Oke, ya kadang-kadang gitu ya. Berarti banyak mantan bos, mantan teman. Teman enggak sih ya? Mantan bos udah pernah masakin. Mantan. Mantan temen. Kalau mantan temen sih bisa. Jarang lah ya. Ada gue, mantan Ada ya? temen ada. Oh, lu Sekarang bawa kanibal dong makan. bawa barang kesayangan gue tuh, belum bayar lagi. Apa tuh? Sepatu. Kaos kaki, Kaos kaki. Oh, Ninja, kaos kaki. Oh, sponsor lagi nih. belum dibayar. Ya. Sedih. Kaos kaki. Kali aja besok kita bisa review motornya gitu ya, Mbak Dewi ya, kalau nonton. Kita bisa dapat inventaris ya. Iya, ya yang putih nggak apa-apa, nggak usah hijau. Iya, cuma apa aja yang 2 stok juga nggak apa-apa, 4 silinder boleh. Ya boleh lah, kali aja dimodalin buat yang kelas 600 cc tuh. Ya minimal kita bisa pegang proyeknya aja deh. Ya. Gitu aja deh. Kan lebih enak. Oke, lanjut lagi nih.
Apa tuh? Apa nih kalau mantan apa lagi kita ya, barang-barang kita kayak gitu. Cuman nih tamu kita nih di mana? Belum ada keyboard, belum ada kabar. Handphone gua di situ kayaknya udah. Bentar lagi. Yang pasti tamu kita nih tadi udah diceritain dikit. Ya dia memang mantan, tapi mantan ya nanti lu kenal lah, lu bisa lihat lah. Mungkin nggak banyak yang tahu ya. Kalau memang tidak berkecimpung. Anak sekarang nggak ada yang tahu. Dia tuh beredarnya di era 80 90-an. Iya. Beredar di situ. Sempet jadi apa namanya ya? Bukan jadi sih. Sempet tinggal ngemper di Blok M zaman-zamannya dulu Ya, tuh. dia ngerasain lah ya. Dia sempet jadi anak Blok M, dia yang malakin anak-anak mabok kayak gitu. Iya. Nenggak Listerin kayak gitu. Ya Listerin ya bener ya. Kalau lagi pada nggak punya duit begitu. Mana dia emang enak? Ya menurut mereka gitu, jadi langsung deng. Tapi langsung ditenggak. Satu botol, Ih, kagak lah, 2. 1 kurang, Pak. 2 botol. Iya. Diminum langsung. Iya. Listerin buat batuk. Iya. Gue kayaknya Listerin cuma buat batuk doang. Gue tahu gue kalau yang bisa membuat seperti itu juga. Ya, maksudnya minumnya gue diceritain ya sama si Apa narasumber, dicampur juga? nggak dicampur, jadi kan botolnya kecil segini, ya kan? Iya. Langsung dek, nggak boleh berhenti, langsung masuk ke tenggorokan udah 1, 2 gitu. Jadi ntar katanya nge-fly gitu. makanya mereka sehat-sehat karena yang diminum obat batuk. Ya kan? Makan gorengan juga sehat. Bodo amat. Gorengan juga Gitu. enggak. Beliau umurnya kalau nggak salah sekarang 42 ya, 40-an lah. 40 up kalau nggak salah lahir di 42 enggak lebih lagi kayaknya. lebih ya, Lebih. mungkin 43 lah ya, pokoknya 40 up lah Iya, gitu yang gua tahu. Tapi orang masih asik sampai sekarang. Orangnya masih asik, masih sehat alhamdulillah. Kebetulan ya anak-anaknya juga jadi ya berkecimpung di entertain juga, anak bininya. Nah, mantan bininya mantan gitaris kalau nggak salah. Apa tadi juga? Gitaris sebuah Band juga. ya musik di zamannya lah dulu. Oh, gitu juga. Musisi juga. Kebetulan gue kenal deket lah gitu. Dulu pernah sempat kerja bareng, ada project bareng gitu. Gue juga nggak tahu nih, benar-benar teman-teman gue juga nggak tahu seluk beluknya lebih dalam sebenarnya dia. Nih. Ya itu makanya ya sekarang kebetulan kita kerja bareng ya sama beliau. Kita kerja bareng. Ya kita manggilnya beliau karena memang jauh lebih tua di atas kita gitu ya, 500 tahun lah. Dan dia sempat shock juga kita suruh jadi perdana juga. Apa sih udah gitu aja. Kayaknya udah deket nih tamunya, itu udah kelihatan tuh di ujung-ujung sana tuh. Oh, iya. Ya gak? Lagi prepare. Ya panggilannya nanti dulu ya, panggilannya ya. Kita panggil aja ya nanti. Kita sekalian break dulu nih. Oke, iya. 3, 2. Oke mas, masuk ya, abis ini ya. Oke, lanjut. Oke, kita break dulu nih. Makeup dulu aja. Oke, kita break dulu, kita sarapan dulu. Sarapan sih, mau makan dulu dah gitu. Nyemil ini mah. Kan kalian nggak tahu ini jam berapa. Gitu ya. Oke, kita break dulu. Habis ini kita masuk ke narasumber kita. Oke. Jangan kemana-mana ya. Stay tune. Tetap di Justin. Dan Luci. Yuhu. Oke, halo. Kita balik lagi di podcast Justin. Dan Luci. Yuhu. Nah, sekarang bintang tamu. Narasumber kita nih. Akhirnya bintang. Tadi kan kita udah nungguin cukup lama nih ya beliau nih. Sorry nih banyak syuting. Oh gitu ya. Iya. Amin. Gila loh. Lokasinya jauh-jauh. Jauh-jauh. Kita tadi sampai opening ya lumayan lama gitu ya. Nih sekarang udah dateng dia. Oke, kita kenalin aja ya. Ini kita biasa panggil namanya Mas Ari. Ya. Nah, Mas Ari boleh dong, Hai. Mas ke sapa-sapa dulu nih. Hai teman-teman. Sobat-sobat Yusuf kita. Hai sahabat. Bagi yang kenal, silakan jawab aja. Nah, kita kan tadi ngobrolin mantan nih ya. Nah, Mas Ari ini salah satu mantan. Nah, mantan apa nih Mas? Mantan apa Mantan aja? napi gue. Dia dulu sempat di penjara di ini ya Mas ya, di Nusa Kambangan. Nusa Kambangan sama di Dubai. Cipinang, Dubai. Terus sama di Kalijodo ya waktu itu. Mantan Oke, Jus. juga gitu ya. Coba Jus, diceritain Jus. Jadi Mas Hari ini sih backgroundnya dulunya sih ya
mantan musisi. Cuma kita nggak mau sebutin apa-apanya. Ya. Bagi yang mengenal silakan japri aja, kita nggak mau tahu. Buat yang Gitu. kenal, buat yang pernah tahu siapa beliau, komen aja nanti di bawah ya. Kita kan? kan nanti zaman jadul ya. Ya pastinya di Sekitar zaman-zaman tahun gua masih Buset, SD dah. tua banget. 90-an lah kurang lebih ya. Gue masih SD. Zaman-zaman apa itu dulu? Metal apa? Zaman enggak, gue zaman Nukit Sondoblok dulu. Ya, Ya bisa dibilang Ya. seperti itu juga. Zaman Milih Vanilli. Mungkin on the block kan di sini, dia di sini. Nah. Dia cukup Kebetulan juga, ternama lah. Dulu. Mas Ali ini apa ya? Apa ya? Gue juga bingung. Mungkin yang lebih kenal lebih banyak mungkin Bapak Ucil kayaknya. Enggak juga sih sebetulnya gue nggak kenal, cuma kebetulan aja. Oke, singkat aja nih, dulu Mas Ari ini sempat jadi vokalis mas ya salah satu band rock gitu ya. Itu di zamannya waktu Zamannya. masih bejat lah. Aduh, Sekarang juga ya Allah. bangsat ya. Udah nggak bejat aja. Gue biar bejat juga brutal tapi takwa. Oke. Ya kan? Sama lah kayak zaman dulu ya. Wah, bangsat emang tapi beriman. Lagu-lagu yang ditelorin sama Telor bandnya nih. dia nih itu Ayam berisi kali. tentang apa ya, Islami ya mas ya sebetulnya ya. Enggak juga sih Enggak juga niatnya. ya? Niatnya kan jadi kalau di zaman gua ngeband tuh semua band-bandnya liriknya tuh kan ngomongin Politik juga. ya ngomongin politik, terus ngomongin apa isu-isu sosial politik lah ya. Terus sama soal satanik-satanikan gitu loh. Oke. Nah, Iya, kalau gua keluar dari pakem-pakem musik lirik-lirik yang setipe dengan itu gitu loh. Karena Lebih kemana mas berarti mas? Tuhanik. Kan kalau ada band satanik gua maunya jadi band gua Tuhanik gitu. Ngomongin ke agama dan Tuhan gitu ya. Ya, Biar imbang. tapi nggak diniatin bikinnya gitu kan. Bikinnya Keluar dengan segitu. iya, karena gua nggak mau ya kayak kritik sosial, politik segala macam menghindari sama itu. yang berbau-bau pagan, satanik tuh gua udah biasa buat gua gitu loh. Maksud gua nggak jadi sesuatu yang jadi apa ya? Jadi selling point buat gua sama band gua dulu. Jadi gua bikin lirik-lirik yang keluar dari apa? Yang nggak banyak dibahas sama band-band di masa itu gitu. Oke. Nah di zaman lu dulu kan yang gua tonton nih videonya atau apanya, lu kan nyanyinya nge-growl nih mas. Mungkin kalau orang biasa nggak tahu nih liriknya apaan sih, orang belum nge-growl gitu kan. Kumur-kumur. Iya kan. Apa liriknya kan? Mungkin kalau nggak baca liriknya orang nggak akan tahu gitu ya. Lu mesti kesambet dulu, Nah itu, baru bisa. nah lu kan lahir di era-era apa ya, zaman-zaman mungkin dulu ya sepatu roda, Mas Boy. Boy, Kan? yoi. Lu tumbuh besar di sana tuh kan ya Mas ya. Iya, iya. Zaman-zaman gua masih bayi itu kan. Buset. Agak lu masih bayi, gua TK waktu itu kalau nggak salah. Padahal tadi sempat gua bahas lu sempat Apa tuh? hidup di kawasan Blok M itu Ya lah. Allah. Akhirnya dia masih apa? Zaman-zaman Zaman-zaman Malah gua notok, bahasanya notok. Kalau zaman dulu tuh ditotok. Ya, tuh. Nah, kalau di zaman-zaman itu itu sih, gimana ceritanya Mas, lu bisa jalan ke musik terus Oh. mungkin sekarang kan dulu kan istilahnya kalau band-band yang kayak gue mainin dulu tuh dibilangnya musik underground ya. oke. Iya. Nah, karena underground, tempat nongkrongnya juga underground dulu tuh. Jalur di Blok M apa namanya? Jalur- Terminal Blok M bus dulu ya, tuh. terminal bus Itu kan itu. ada jalur 1 sampai 6 tuh di bawah Iya, di underground bawah, ya. tuh. Nah, jadi karena sesuai sama filosofi musiknya, kita nongkrongnya di bawah komunitas-komunitas. Banyak. Jadi ya kalau di era 80-an akhir 90-an awal tuh kan emang sentralnya anak-anak pada bukan anak band doang sih. Apa aja sih ya? Tongkrongan Iya, lah. ibaratnya tongkrongan itu tongkrongan mau gaul dari gitu ya. anak motor sampai anak band, anak mobil-mobilan sampai anak-anak hobi-hobi semua. Anak nongkrong, Anak kumpulan nongkrong di Blok M lah ya. Blok M area tuh ada Apapun melawai, aktivitinya. ada apa lagi? Ada bulungan ya kan. Betul. Macam-macam deh. Gitu ya. Nah, jadi kita nongkrong di sana gitu loh. Kebetulan komunitasnya nongkrongnya di undergroundnya Blok M. Di bawah gitu. Nah, di bawah tanah beneran gitu, semangat musik itu. Nah, kita di sana selama bergaul di sana ya porsi kita sih sebenarnya cuma nongkrong, ngeband, selesai. Cuma di lingkungan kita 360-nya itu dari tukang copet Segala macem lah. ya kan, Gitu, kayak banyak. sama you name it deh soal kriminal ada di situ semuanya. Bandit sih Dan ada itu ya. kita saling apa ya bahasanya, bahasa Jawanya itu respect each other gitu loh. Saling menghargai. Saling menghargai. Dan kalau misalnya
Tuh ada komunitas-komunitas tuh, ada yang geng Are misalnya, ada geng Baon misalnya ya kan, terus ada geng yang Jokau-Jokau ya kan, yang bukan Are ya. Nah, terus ada yang anak Palembang lah ya kan, ada yang anak Padang ya kan. Gitu ya. Banyak suku lah, banyak ras, banyak suku, banyak hobi di sana, ngumpul, tumplek Masuk jadi banyak satu. gender juga di situ ya. Banyak gender ya kan. Gendernya nggak cuma 2 di Iya situ. enggak, ada 5 mungkin. Pokoknya yang kelaminnya beda-beda banyak deh pokoknya deh. Kan kalau kita normalnya taunya 2 ya, laki cewek. Nah ada lagi yang beda-beda tuh. Ada duplikat biasanya. Nah, semuanya tuh berbaur jadi satu, majemuk banget dan emang bahasanya nggak ada yang nyenggol ya. Oh iya. Apalagi kalau mereka tahu kita orang musik itu atau ngeband atau dia anak film, anak berkesenian deh pokoknya deh. Kalau gue bilangnya apa PSK, pekerja seni komersial ya kan. Seni komersial. Nah itu semua malah support, malah respect gitu loh. Oh iya. Nah, Mas, lu mulai maksudnya terjun di musik tuh dari usia berapa sih kira-kira? Sampai Pertama kali- sampai band lu jadi lah gitu. Pertama kali gue SMP kelas 2 tuh kan. Standar lah kan, ada abang-abangan kita yang cokok-cokokin kita ya kan. Wah lu dengerin ini nih, nah ini bagus nih kasetnya nih, gini-gini ya. Iya. Ya kalau pertama kali ngeband ya bawainnya rock. Ya apa namanya bahasanya secara kalau genre itu dari musik yang rocknya paling soft deh tuh slow rock gitu kan. Dari slow rock naik tuh terus ke hard rock ntar ke heavy metal, terus naik ke thrash metal, hardcore segala macam, punk rock lah, sampai ke yang musik yang paling kenceng tuh di zaman gua apa death metal ya bahasanya. Thrash metal ya kan. Nah, semua genre itu dulu kita lahap tuh di generasi gua. Itu tahun berapaan, Mas? Tahun 90-an awal lah pasti, 90 berapa ya? Iya, baru kenal buku. Gua masih TK gua ngeband. Ngeri. Ya 991 lah itu, 91 gua SMA kelas berapa ya? SMA. Iya. Iya, tapi Aku intinya. Baru belajar naik sepeda. ya gua kan main ke sana cuma gara-gara waktu itu anak SMA gua jalan ke sana gitu kan, di zaman tawuran tuh ya kan. Dulu iya. Ya kan SMA, STM mana, nguasain daerah mana kan kayak gitu ya kan. Kita nggak perlu sebut nama SMA, STM-nya ya. Kan dari sini si ini, Iya. udah pasti itu zaman dulu. Nah dari situ akhirnya ketemu komunitasnya. Nih kayaknya setipe sama gue demen main sama yang beginian, ya udah ya jadi nongkrong gitu, jadi main gitu. Ya pada akhirnya ada yang ngeband, ada yang tetap apa ya namanya, ada dulu nama istilahnya tuh kan pada dulu musimnya rambutnya panjang-panjang tuh ya kan, karena stereotipnya tuh model-model tuh kayak almarhum Rian Hidayat lah ya kan. Iya, panjang-panjang gitu. Ada Bucek Dep gitu, ada siapa tuh rambutnya panjang-panjang tuh ya kan. Begitu juga yang main musik kebetulan. Yang nggak main musik aja gondrong, panjang. Iya. Karena kalau di zaman itu dibilang kalau gondrong tuh sebelum bahu. Oh iya. Kayak Kurt Cobain gitu tuh dibilangnya gondrong tuh. Tapi kalau udah lewat bahu namanya panjang rambutnya. Oh. Iya dulu. Terus sampai ada ininya tuh apa namanya? Lo udah gondrong nih kayak lo nih sekarang nih, kan gondrong dikuncir dikit tuh. Lo nggak boleh dilepas rambutnya kalau ada di tongkrongan ini. Rambut gue lebih panjang dari lo. Misalnya rambut gue sepinggang atau lewat bahu, lo mesti diikat tuh. Ada kode etiknya tuh gitu. Sampai segitunya gitu nongkrong. Padahal kita nggak diniatin. Cuma saling ini aja. iya, yang rambutnya masih pendek, yang masih gondrong masih gontang, gondrong tanggung ya kan. Nah, mesti dikuncir tuh. Aduh malu nih rambutnya bagus yang ini ya kan. Panjang, rambutnya sunsilk ya kan. Padahal kita nggak tahu tuh dia sampoannya pakai apaan ya kan. Kadang-kadang pakai B29 ya kan. Gini aja. Bersih rambutnya. Itu ceritanya. Jadi nongkrong di sana ya semua komunitas, semua ras, semua apa namanya interest, tumplek-blek deh jadi satu di situ. Mas, ngomongin musik lagi nih. Aduh, nah lu kan udah parah musik tidak, maksudnya sudah tidak menekuni dunia itu lagi. Udah jadi Kenapa lu mantan musisi yang gua tahu kan ya, kenapa lu mutusin, gua vokalis aja deh. Oh. Pada saat panjang lagi tuh ceritanya, ini durasi habis nih. Apakah kalau dengan lu vokalis lu pegang alat musik juga nggak atau pure vokalis aja? Gua nggak berani bilang diri gua musisi biar orang lain aja yang bilang ya. Nah gua cuma pokoknya actionnya aja, gua nggak suka bacot yang berarti lip sync loh ya? Iya.
bener juga kata Anta. Oke. Bentar lagi kita coba dengerin semua rekaman. Jangan. Emang nggak bisa. Ya enggak, gue kan awalnya emang dulu waktu masih SD tuh orang tua gue kalau anak-anak tahun zaman itu anak-anaknya pasti dijejelin les, ya kan? Iya. Ada les matematika, Ngerasain. terus ekstrakurikulernya apa? Les musik, Iya. les tari, Oke. les matung gitu kan. Nah, kebetulan gue disuruh lesnya les musik sama almarhum bokap gue di Bandung tuh dulu tuh. Nah, gue karena dulu belum ada sekolah musik kayak hari ini ya. Iya. Kalau sekarang kan keren-keren tuh, ada Farabi, ada apa ya kan segala macam. Nah, dulu nggak ada tuh. Birnya nggak ada nih. Ya Allah, teh manis. Ini nggak ada air, Gua minum dulu ya. action doang, action. Ntar dikasih biar beneran kagak bakal disentuh tuh. Haram tau. Nah, apa Mas? Nanti kali aja sponsor bir, enak. Gue udah racun kayak nih. Lanjut. Ya, jadi Ntar gitu, lupa gua. dia. Lupa iya bentar lupa. Lu, flash disknya belum dicopot nih. Jangan dipotong. Jadi gue sama orang tua gue disuruh les tuh, les musik kemana? Ke katedral. Oh, di Iya. katedral sini Enggak, di Bandung. Oh, Bandung. Oh, lu dulu kecil di Bandung. Iya, jadi gue sekolah musik yang bagus itu dulu adanya di gereja atau katedral Iya, gitu loh. betul, Nah, karena keluarga gue bisnisnya kebetulan hobinya musik juga gitu kan. Oh, sebagian besar ya? Iya, orang tua gue sama saudara-saudaranya tuh bikin bisnis musik juga. Iya. Rental sound system, studio rekaman dan segala macam. Iya. Akhirnya gue dilesin lah tuh di bahasanya yang enak apa? Gereja ya bilangnya Gereja, ya, ya. katedral atau apa itu. Jadi setiap Sabtu tuh gue latihan musik. Pertama yang gue belajar adalah gitar akustik. Ya kan, belajar gitar akustik. Klasik ya. Pokoknya singkat cerita nggak lolos tuh, ya kan? Nggak Gue kena rotan terus tangan gue, ya kan? Karena kenapa dia tangan ini kan nggak boleh nyentuh gitar nih, Klasik. kaki diangkat satu, Klasik ya kan? kan? Iya, Klasik. iya. Pakai gitar nilon, ya kan? Terus tangan gue sama otak kiri gue tuh nggak nyambung tuh jarinya tuh. Gue nyuruh grip A-nya nggak jadi tuh tangan itu, mesti gue giniin mulu nih. Abis gue kena rotan tuh sama gurunya Zaman tuh. dulu kayak gitu ya. zaman Kejam, dulu oh sedih. Kalau sekarang mah udah kena ham lo. Iya, ya kan teriakin bentak di kita. Gua kalau ngadu sama bokap gua, "Pah, tadi abis kena rotan nih, ditambahin namanya bokap, cet gitu. Makanya yang bener latihan Gua gitu loh." sama. Nah, akhirnya gua nggak lolos itu, pindah gua ke piano ya kan. Piano. Pas gua main piano sama tangan gua nggak koordinasi antara otak kiri gua sama tangan gua nggak bener. Sama si gurunya pindahin lagi. Kemana? Ke percussion. Oke. Ya kan? Percussion. Hah, ketukannya nggak bener ya kan? Mukul apa ya kan segala macam nggak bener deh pokoknya. Padahal cuma megang itu doang tuh, timpani doang. Atau megang apa tuh yang ring gitu, nah gitu. Atau yang kayak tom gitu lah, kayak drum band. Nggak bisa. Terakhir tuh guru gue bilang, udah kamu ke paduan suaranya aja gitu, ke choirnya. Udah tuh belajar apa teknik nyanyi lah ya. Ada diafragma dada, diafragma perut, ya kan. Ada macam-macam dah belajarin ya kan. Udah belajar solmisasi segala macam. Nah, ternyata gue lolos tuh di situ. Lolos Iya. di situ malah. Iya, gue disuruh jadi apa ya? Pokoknya pecah suaranya deh. Gua nggak ngerti teori musik ya, teknik musik. Cuma gue tahu pokoknya gue suara 2, suara 3, suara 3, satu tinggi gitu kan. Pecah suaranya lah. Jadi di choir lah tuh gue tuh. Jadi gue tidak megang alat musik, tapi akhirnya gue jadi nyanyi. Dan Itulah awal dari awal gue kenapa jadi seorang Makanya vokalis. gitaris yang belakangan. Iya. alat musik banyak nggak nyantel. Pokoknya gagal semua deh. Kalau sekolah hanya masuk aja. Iya. Si otodidak sendiri. Nggak lulus ya pokoknya deh. Nggak lulus. Udah akhirnya gue nyanyi lah dari situ ya kan. Kadang-kadang di kamar mandi, di kamar ya kan. Itu berarti sampai lo kuliah. Enggak, itu pas SD doang. Oh, SD doang. Nah, SMP gue udah nggak ada les lagi ya kan. main sendiri. Gue sibuk, nggak ada main juga, udah. juga. Iya, gue main gundu biasanya ya kan, main apa batu celetok ya kan, main tak umpet Iya, apa, iya. main tak lari 20. Masih ada yang tahu gak sih itu istilah tadi permainan? Ya, Kalau tak Nggak ada ya? kalau anak-anak 90 80 masih tahu Iya. ya, yang Main tak benteng kayak gitu-gitu ya kan. Main gatrik, lo tau gatrik tuh yang batu apa atap, bukan atap tuh genteng. Batu genteng. Oh, Genteng iya. dikumpulin ya kan. Iya, iya. Cas ya kan terus kabur. Iya, iya, iya. Gua tahu Ntar mesti mainnya nggak tahu namanya. Ya, pokoknya gue ngumpet terus di toilet ya kan. Ya kan? Wah, anak-anak udah bubar, gue datang udah gak ada.
Nah, kayak gitu-gitu udah gue nggak pernah ngurus musik lagi. Nah, pas SMP ada tetangga gue tuh sama sepupu gue datang ke rumah ya kan. Lu tau gak band ini gini. Band apa waktu itu yang gue dengerin? Ya kalau sebenarnya gue di rumah udah dengerin musik ya. Iwan Fals lah, Rinto Harahap lah, ya, The Mercies. Karena orang tua gue kan nyetel musik di situ ya. Jadi pagi-pagi itu dengar musiknya. Pasti. Cuma musik-musik yang jadi apa namanya concern gue ya. Itu influence-nya dari teman-teman gue itu, dari sepupu gue gitu kan. Wah lu mesti dengerin ini nih, apaan nih, band apaan nih? Wah ini alirannya serem nih katanya. Pokoknya metal dia bilang itu. Distorsi ya. Iya. Nah, gue yang dengerin hari itu adalah pertama kali AC/DC itu. Oh iya. Keren. Ya kan? Keren. Band pertama yang gue dengerin itu SMP kelas 1 itu AC/DC. Dibawain kasetnya terus denger gitu. Tuh apa tuh? Nah, Nggak apa-apa Lu aja. mau ikut syuting? Mahal nih ikut syuting ini, gila lo. Ya kan? Ini kalau ada yang mau iklan nih, hubungin aja nih, Justin. apa ya pengaruh dari keluarga lu Nggak ada. bikin lu keluar? Nggak ada. Ya kan dari bokap udah ngajarin les nih ya kan, terus dari sepupu Ya biar gua nggak bandel aja itu sebenarnya. Ya kan supaya gua punya hobi, gua punya hobi. Justru malah sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada, anak sekarang kan gadget, PS atau apa, game online gitu kan. Nah kalau dulu kan kita emang benar-benar lo mesti punya hobi yang kreatif gitu loh. Yang bikin lo ngajarin disiplin, ngajarin lo untuk mandiri gitu kan. Sosialisasi semuanya. Iya. Nggak kayak sekarang kan jadi para egosentris semua ya kan masing-masing gitu loh. Nah sebenarnya orang tua gue supaya gue nggak bandel sebenarnya masukin gue itu biar gue punya hobi yang ditekunin. Tapi ternyata malah Ternyata lebih liar dari itu. Liar. Ya, lebih liar. Ya udah dari situ gue akhirnya dapat info dengerin AC/DC, habis itu gue dengerin Motley Crue, Kiss ya kan, Judas Priest segala macam. Nih musik gila banget nih, kayak gimana ya cara nyanyinya ya gitu kan. Kebayang aja gue kalau jadi gitaris ya waktu les di gereja aja salah mulu ya kan, apalagi itu ya kan. Gitu ngebut banget ya kan. Udah akhirnya gue coba-coba lah, gue teriak, nyanyi, dengerin Iwan Fals lah ya kan, Suami. Di zaman itu Suami lagi gede-gedenya tuh, bandnya Iwan Fals sama Suami. Iya yang lagu Bento. Oh. Lalu aja nggak tahu loh Iwan Fals. Tahu, tapi suaminya nggak tahu. Suami itu Nama grupnya Suami. Oh. Tapi SWAMI. Singkatan? Yang gue lupa singkatannya Ada apa. singkatannya tapi. Ada singkatannya itu Tapi yang emang orangnya Iya. juga. Iya. Ya orang kenali Iwan Fals kan Bento. Iya, ada Iwan Fals, ada Almarhum Nanil, ada Almarhum Nano apa segala macam, terus ada siapa lagi? Ada Saung Jabo di situ. Gitu loh. Nah, Suami itu cikal bakalnya Kantata Takwa. Band yang dibikin sama Setiawan Jodi. Nah, kebetulan Suami itu yang produsernya, eksekutif produsernya itu juga Om Setiawan Jodi ya kan. Yang bikin konser Metallica tahun 93. Tahu. Sama Sepultura tahun 92 di Lebak Bulus tuh. Nah, pokoknya tiba-tiba pas gue SMP tuh tetangga gue ngajakin, "Yuk kita ngeband yuk." Bawain apaan? Bawain lagunya ini Ikang Fauji. Ya, Ikang Fauji gue bilang gitu. Dandanannya ribet gue. yang penting keren. Enggak, gue mesti nyanyinya mesti keren, musiknya mesti keren. Apaan? AC/DC dong ya kan. Nah, cuma masalah kan lo tahu AC/DC suaranya ngeden ya. Iya. Gue nggak bisa tuh. Gitu kan, wah susah tuh. Prank gitu kan Nah, suaranya. udah akhirnya gue bilang Judas Priest aja deh, kan enak tuh. Bikin telur. Enggak, aslinya breaking the law ya kan. Gitu ya? Karena gue nggak bisa bahasa Inggris, gue denger bikin telur. Jadi bikin telur. Ya kan, aslinya Gua judulnya bingung kan lagu apa? Breaking the Law. Nah, kalau lo tahu lagu riff yang itu tuh, lagu riff yang nah itu ya itu ngambil riffnya itu tuh. Mungkin si Jikun sama Andi itu terinspirasi sama kesana ya, jadi Judas Priest gitu loh. Ya udah, mulailah tuh gue ngeband ala anak SMP ya kan. Kalau ada duit latihan, nggak ada duit nongkrong di kamar. Berarti dari SMP lu yang Di poster. ngeband ya? Iya, Oh, di poster. iya, gitu loh. Terus sampai apa sih cerita sampai lo bisa menjadi sosok seorang vokalis di satu band tersebut? Aduh. Itu Tahun berapa sih itu, Mas? sebelumnya Tahun 91. 91. Dan itu kenapa lo bisa sampai menjadi seorang Itu band keluarga sebenarnya, masih saudara-saudara gue juga, masih saudara-saudara. Terus nepotisme jadinya. iya,
tapi in Bogor. positive way ya kan, Ah, in positive positive, way. iya. Jadi ya udah bikin ngerjain masih pada SMP, yang satu SMA, gue juga SMA ya kan. Ya udah gue ngeband lah dulu Dan bawain. akhirnya dia pecah, maksudnya pecah booming kan? Iya seiring waktu Ada ya. namanya lah. Iya. Iya karena emang kalau apa ya, gue nggak ngerti ya itu generasi keberapa di dunia musik keras itu ya, band-band kayak model gue gitu waktu itu. Maksudnya band-band kayak band gue gitu, bukan guenya. Cuman Iya. kenapa sampai lu apa namanya? Memilih genre. Bukan milihnya deh, bukan maksudnya mengambil sikap lu akhirnya tidak meneruskan. Oh. Jadi seorang mantan personil tersebut. Oh, iya kan ada hidup pilihan ya di Indonesia ya, beda sama di luar negeri. Kalau di luar negeri, lo pertama ngeband sampai mati juga ngeband terus. Karena duitnya. didukung, bukan soal ada duitnya juga, didukung sama 360-nya gitu. Maksudnya sama sistem, ya sama record labelnya, terus ada manajemen artis. Nah, kalau di Indonesia kita bener main musik ekstrim tuh bener-bener sendirian. Kecuali lo main musiknya pop. Karena lo dulu sih, genre lo Iya, di underground. genre gua ya. underground bahasanya kalau anak-anak Nggak dulu ada bilang. label males nyolek juga Iya. lah ya. Iya, karena Apaan nih musik teriak-teriak ya kan? Jadi apa yang mau sellingnya gitu. Iya, orang liriknya nggak bisa didengar ya kan? Iya, iya. Nah, iya, makanya. karena musiknya ekstrim gitu kan. Kalau gua nyebutnya ekstrim, gua nggak mau ekstrim karena kenapa? Di luar kaidah-kaidah orang bermain musik masalahnya kan. Iya, betul, Bang, betul. Di saatnya musik mesti apa ya, mesti enak didengar. Nah, kalau gua musiknya semuanya emosi ya. Ya, Karena bisa dibilang sih kan kalau ekstrim musik itu sebenarnya ya, rata-rata begitu. emosi yang ditumpahkan lewat aliran itu ya kan, Betul, ya. metal. Jadi ya ekspresinya musik keras. Sampai ke muka mesti keras gitu. Kalau lo pribadi tuh bertahan berapa lama di sana? Ya 91 2001 udah 10 tahun ya. 10 tahun. 2001. Iya, Lumayan lama ya berarti ya? iya, tapi 2001. di perjalanan itu gue punya band-band lagi yang lain Oh, gitu ada. loh. Set job. Ada. Jadi kalau lo pernah dengar nama band apa tuh? Nggak usah sebut nama band lah ya. Pokoknya ada band punk ska gitu lah. Gue pernah, jadi gue semua genre gue masukin dulu. Ada band gue spesialis cover lagu selorok gitu. Jadi gue nyanyi karena basic gue belajar latihan di gereja. Aslinya gue nggak bisa nge-growl, gue nggak bisa scream, cuma kan belajar ya. Terus otodidak, niru-niru. Ketika dulu kreator nongol pertama kali, gue baru denger tuh, oh extreme aggression ngeri banget nih. Oh kayak nenek-nenek teriak ya kan. Gimana cara? Ya, gue coba-coba tuh sampai batu-batu, sampai apa segala macem gitu. Sampai akhirnya mendekati lah. Kalau mirip nggak mungkin karena Tuhan bikin pita suara beda-beda ya. Iya, betul, tiap orang beda-beda. Kalau lu mah kalau jadi gitaris atau kalau jadi basis kan enak. Bisa disetting di ampli lo masing-masing. Nah, gua tenggorokan coy, mau disettingnya gimana? Putar sendiri. Nah, itu dia. Iya, Ya udah. juga. Bisa. Nah, ya akhirnya gua ketika gua ngeband sama band gua yang metal itu, gua juga ngeband lagi sama teman-teman yang lain, apa jam session lah atau apa gitu. Ada band yang khusus nyari duit doang gitu. Ada bandnya tuh ya di kafe, main top 40. Oh iya, iya. Iya kan? Inilah cari duit juga Iya. caranya di situ. Gue juga nggak niat nyari duit sebenarnya, tapi duitnya yang datang alhamdulillah kan, gitu loh. Yang penting gue for fun karena musik buat gue fun gitu loh, gitu loh. Ya Terus udah. selama perjalanan itu banyak mantan-mantan lo di situ ya? Banyak mantan apaan ya kan? Ya kan, sex, smoke and grind ya kan? Iya. Rock and roll. Kata dia mending ngobrolin ini daripada ngobrolin musik. Iya benar. Ingat nggak? Jangan. Astagfirullahaladzim. Nih gue males nih. Sekarang kita pancing gimana? Kita nggak mancing loh, dia sendiri yang buka. Kagak ya kan? Dia yang buka ide buat kita nih. Iya. Jadi bisa korek-korek gitu Iya. kan kayak gitu. Berarti Aduh. itu semua keluarga Mas ya? Hitungannya. Iya, masih sepupu, masih saudara jauh lah. Ada tali darah ya? Ada. Berarti saudara-saudara tahu mantan-mantan lo semua tuh sama tuh band itu ya? Ya, ada yang tahu, ada yang enggak kan? Ada yang enggak gue bilang-bilang ya kan? Suka dukanya Mas? Suka Sukanya dukanya. dulu dah. Sukanya ya ekspresi idealisme gue terlampiaskan. Oke. Tapi kalau duka, Misalkan lu ngeband di mana yang pernah lu Ya, impiin? gua seneng sih. Kok ngeband sih, kok konser di mana gitu? yang pasti bisa keluar kota, bisa ketemu teman baru, komunitas baru gitu. Bukan komunitas baru, komunitas di kota tersebut yang akhirnya gue baru jadi teman barunya gitu kan. Oke. Jadi enak tuh gue kalau besok-besok yang ke luar kota, mereka pada sibuk nawarin buat nampung gue. Oh, jadi lo udah mendapatkan masa di mana lo ketemu orang lo pasti dikenal Alhamdulillah sih. di setiap kota itu. Ya, alhamdulillah.
ada lah beberapa. ya, ada aja lah ya. Ya, Jadi ada gitu. Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan lah. Berarti punya nama lah di situ. Iya. Masa-masanya itu ya. Iya, di perjalanannya udah karena manggung di luar kota ya. Jadi pernah tour segala macam ya. Jadi Selama mungkin lu tour atau konser gitu, pernah gak bareng sama band gede gitu yang Indonesia atau internasional? pernah. Tapi kalau yang internasional belum. Yang lokal band kita besar. sebut namanya gede gitu. Iya, Apa ada. Mas? Waktu itu bareng sama Coil sama Pas Band. Oh, gue sama Pas Band. Coil, Pas Band. Berarti dan di era 2000-an itu ya? Iya, nggak usah sama itu, sama yang solois-solois yang artis-artis kayak gue pernah main di TVRI kalau nggak salah waktu itu. Itu yang main tuh band gua, Netral lagi ngetop-ngetopnya tuh. Oh, ya sejak kan? Bimo. Iya masih zaman Bimo ya, masih Walah tuh albumnya. Terus sama si Sopela Cuba. Bingung kan lo? Sopi lo coba. Musik gue ekstrim, tapi satu stage sama satu acara sama yang musiknya bukan genre kayak gue. Iya. Acara apaan tuh? Terus ada di TVRI dulu, apa namanya gue lupa. Album minggu ya? Bisa live lagi ya kan? Di tahun 90 itu ya, album minggu ya. Udah gitu pernah juga yang paling buat gue berkesan ya itu manggung bareng sama divanya Indonesia tuh, Vina Panduwinata. Oh ya? Lu bayangin, gua buat orang musiknya nggak bisa didengar, liriknya nggak bisa didengar, terus manggungnya sama burung camar terbang, itu manggungnya bareng. Ya, kita nongkrong dan hangout bareng jadinya bisa ngobrol-ngobrol sama Tante Vina gitu kan? Di ilmu lah. Iya, tuker. Dia emang senior soalnya. Iya senior lah. Tapi nggak sih main sama orang kayak gitu. Iya, dan beruntungnya waktu itu band gua nggak cuma main sama band-band maksudnya yang setipe ya, yang maksudnya yang thrash metal juga, bareng sama death metal juga enggak. Kebetulan ya. Acara apa ya? Itu pengalaman gua paling seru tuh main sama satu panggung sama artis yang genrenya beda sama gua. Gue sih pernah main sama salah satu liting sama Tante Vina juga. Nah. Itu biji kedondong luar. Kenapa? Grogi ya? Karena gue ngiringin dia. Wow, Gua ngiringin dia. senior. Nggak boleh salah nih. Sempat pas latihan salah gitu kan. Gue sempat skip. Nah, ada anggaran mesti baca. Itu gue kecilin. Gue kecilin. Padahal jangan, harusnya lu tetep lo slapping bass lu. Ya nggak bisa gitu juga lagunya. Tang. Makin dilempar pakai mic ya. Gue kecilin, gue tungguin. Nah di sini nih. Stuck gedein lagi baru main lagi bilang. Buset biji kedondong itu keluar. Wah, kalau gua manajer lo tuh, gua potong gaji lo. Itu kan enggak. Oke, Bray, kita lanjut lagi. Tadi kepotong ya. Aduh. Sedikit. Nggak tahu tadi sih kepotong apa enggak. Dan kita sampai Vina Panduwinata. Bodoh amat. Kameranya mati. Ya Aduh. Maklum. Kita Episode harus pertama jadi. biasa banyak yang gagal, banyak yang miss gitu kan. Tapi alhamdulillah sponsor nggak ada. Oke, kita lanjut lagi. Kita ngelewatin yang udah segmen itu deh. Oke, kita lewatin deh dari terakhir Panduwinata. Segmen inti aja langsung. Segmen inti ya? Tadi kan udah segmen mantan juga. Iya. Cuman mantan sebagai personil band yang sudah pernah berjaya di masa Eranya. Di eranya dia. Apaan lagi nih? Nah, sekarang mantan-mantan lo ini sebenarnya ada berapa banyak sih, Mas? Dari zaman lo sekolah deh, nggak usah SD. Dari zaman lu pacaran pertama? Nah, iya pertama kali Itu dah. paling bener gua nggak tahu lu pacaran kapan SD kan. Apa SD, itu ada malah dari Pacaran. Zaman dulu gua nggak ngerti pacaran ya. Yang ya. Jadi langsung oke. sikat. Nggak pakai omongan langsung sikat Ya kan? aja. Ngeri kan? Dak, Ya kan? aduh. Agak apa gimana ya? Pacaran tuh gua yang official pacaran tuh baru kuliah sih sebenarnya. Kalau zaman SMA. Seru-seruan doang. SMA tuh gua Lo butuh, gue butuh, ayo. bukan lo. Wah, ini banget nafsuan lo. Parah lo PK lo. Kan bahasanya kan beda. Iya. Nggak kalau gua Jam aja jam gitu. Gitu. tuh menyeng. Lebih ekstrim lagi ya. Titanic dong. Nah, kalau gue sih nggak ngerasa pacaran, tapi nah itu gue takutin ntar ceweknya marah nih ya kan. Oke. Orangnya marah Nggak nih. sebutin nama. Nggak sebut nama. Bener. Sebut merek aja. Cuma kalau gue ngomong begini, sangkanya gue sombong nih ntar pada teman-teman Berarti kita masih nih. sayang sama lu, berarti. Bukan. Maksudnya yang nonton Justil ntar bilangnya, si ini
parah nih, songong banget, sok kegantengan ntar gitu. Lah, ya kita laki-laki ganteng kok. Kalau nggak ganteng, Kalau kita ganteng kita. Iya benar juga kata Anta. Iya, bencong aja begitu. Mas ganteng, gitu. Ban. bencong aja. Kan gua tuh bencong, gua bukan Iya. bencong. Lu tuh. Kalau Ucil kalau didandanin gimana ya? Gue malas bayangin asli. Ada mendadak Nggak. cengek gue kayak gitu. Udah Jadi jawab intinya- dulu aja. Bisa kali. Kaliin pembicaraan nih. Itu si apa? Gua nggak merasa gua pacaran, Oke. ya kan? Tapi dia care sama merhatiin gua. Oke. Karena- jalanin aja gitu lah. Iya, gitu deh kan. Gitu lah, Ya jalanin mungkin aja lah. kalau bahasa kerennya sekarang friend with benefit ya. Ya, lu mau ayo? Enggak ya? Iya, karena Ayolah. nonton yuk. Ah, males ah. Gue mau di rumah aja. Ya udah, nggak jadi nonton ya kan. Kirain datang ke rumah dia. Agak. Terus kalau misalnya Tapi rumah sepi. Karena gue pernah kayak gitu. Iya, iya. Gue lagi di rumah. Di mana? temenin gue belanja yuk. Ah enggak, lu aja gue bilang gitu kan. Nah. Tapi kalau giliran gue bilang, lo ngapain? Zaman dulu telepon-teleponan ya, telepon iya, rumah ya. telepon rumah. Temenin gue ke Blok M yuk. Ayo, ya udah jalan ya kan. Terus ke sono yuk, ayo kemana-mana, ayo. Ayo. Giliran gue kagak. Gue Gitu. pernah kayak gitu dijemput langsung. Iya. Pernah kayak gitu. Nah, disamperin naik mobil. Nah mirip deh kayak gitu-gitu deh. Ya, Nah oke. cuma gue bilangnya bukan pacaran ya, seneng-seneng aja tuh mungkin ya kalau Dia bilang officialnya pas udah mulai kuliah-kuliah. kuliah. Iya. Itu yang jadi sampai sekarang. Enggak. Oh enggak, itu masih ada lagi tuh berapa step lagi? Panjang lagi kayaknya. Oh banyak dah. Banyak. Kalau ada durasi habis deh pokoknya tuh kalau ceritain itu. Berarti jari kaki gue nih Nah, kayaknya nah, habis tuh ngomongin mantan nih. Hmm. Yang mantan gitaris tadi ketemu di mana itu? Mantan Yang kita sekarang sama jadi mana? bini lo. Ye. Kok jadi ngomongin mantan Kan mantan kita? gitaris Kan kan ya. mantan juga kan? Iya. Mantan gitaris iya. Iya. Mantan pacar iya. Nih iya. Gue nggak pacaran masalahnya. Oh enggak. Enggak. Oh, langsung. Enggak. Ketemu Itu di malam Ba- Jumat ya. Di panggung. Agak. Ketemu di panggung Kalau langsung itu jadi. Temunya jauh nih, gue inget gue. iya. Jadi gua ada punya komunitas dulu bikin acara tuh, suka bikin acara dan suka ngumpulin band-band lawas ya sama band-band yang udah bubar, gue reuniin tuh di acara gua. Nah itu salah satunya band yang istri gue itu sekarang gitu loh. Cuma kan gue sama dia nggak akrab, sama personil yang lain akrab gitu loh. Iya. Pokoknya singkat Akrab cerita gitu ya. pokoknya kenapa gue nikah sama sekarang ini. temen gue ini gue Karena nggak akrab. nggak pacaran, nggak akrab, bener nggak akrab. Jadi langsung aja gitu. Iya pokoknya lo siap nikah gak? Siap, berangkat, udah gitu. Udah langsung ketemu keluarga brok gitu aja udah. Ya kagak, gue ada perkenalan dulu, tapi dalam waktunya singkat banget karena dari perkenalan keluarga. Sari jadi lah ya. Iya, dari perkenalan Sari keluarga. jadi, kayak 2 tukang minggu jahit. kemudian gue nikah. Acara Cuma, ribet-ribetan lah ya. iya jadi dari kayak misalnya lo ceweknya nih ya kan, gue ngobrol nih. Kalau bosen ah. Dari cewek. Nah, sekarang gua enggak ya. Salah ya pokoknya sama istri gue ya dia bilang, lo mau gak nikah? Ayo, bilang gitu. Udah siap dulu. Udah, terus lo siap nikah? Siap. Lo go, sikat, gue bilang gitu ya. Nah. Dulu kan bahasanya berangkat gitu kan. Iya. Nggak ada bahasa gas tuh, belum ada tuh. Oh, guys masih usaha. Nggak ada. Belum. Sikat gitu. Benar, ya udah. Ntar gimana? Udah kita coba planningin aja gini. Udah, dia di luar negeri masalahnya kan, beda region ya, beda benua. Oh, jauh banget. Ya udah, terus gue nyiapin itu sendirian semuanya tuh dan tidak pakai pacaran. Pokoknya lo siap nikah, gue mau nikah, ayo berangkat, udah gitu. Terus apa yang mesti disiapin, siapin aja yang bisa disiapin gitu loh. Terus kalau mau ada pesta pernikahan nanti aja lah, gampang. Kalau Jelasnya nikah dulu, Nih, akad gitu lah ya. Iya. Ya, nikah agama dulu ya. ya akad dulu, KUA dulu, udah beres semuanya, udah pilihannya. Gue mesti Lo kesana atau di sini gitu? iya kayak gitu-gitu. Terus ya udah, singkat cerita gue coba menyusul dia ke sana lah, ngadu nasib juga itu gitu loh. Tadinya cuma Mana tuh? Tapi nggak beruntung. enggak, kurang beruntung ke Dubai. Ya kan, ya udah akhirnya gue Tapi kan lu sempat beli Sportster di sono. woi tuh ngeri banget ya kan. Untung tadi beli Sportster. Iya enggak? Ngeri. Udah pokoknya singkat cerita gue sama itu bukan mantan gue, jadi nggak ada konteksnya sama pertanyaan lo berdua kalau Oh itu iya, jadi karena mantan. nggak tahu gue, karena Iya, berarti- karena itu Oh, berarti jadinya ini mantan Oh. teman. iya mantan teman. Ya, tapi tak mantan juga Mantan tetap. juga. Iya, iya. Teman. Temenan, enggak Iya. deket, ya. Nggak dekat. Gue deketnya sama vokalisnya, Begitu ketemu lagi, sama ngajak drummernya. kawin. Iya,
ketemu ajak nikah. Obat bareng Sampai dia. segitu ngebetnya loh mas. Gue nggak ngebet. Tapi udah umur. Mungkin itu lebih pastinya Bener gak kebun. Yang penting gak umur gue mau sampai kapan gitu. Iya. Udah terlalu banyak dosa dan maksiat ya kan. Ya sekarang itu udah terlalu banyak mantan-mantan yang dinodai Saya cerita. Dua-duanya mantan anak band lah ya ceritanya gitu. Iya, bener ya gitu. Tapi Iya. sampai sekarang masih main kadang-kadang di kalau istri gue masih ngeband meskipun sampai sekarang. iya nggak aktif tapi ya. Oh, iya. Cuma dia ngeluarin single, bikin video klip. Nama bandnya boleh disebut gak? Jangan dah, udah. Bini lu. Udah jangan. Jangan ya. Jangan. Tapi Ntar, kayaknya ntar kalau subscriber lo banyak pusing lo ntar ya kan. kayaknya sering gue lihat kayaknya lagi aktif nih. yang band bini lu ini lagi sering aktif. Iya. Sering reuni. Iya, gitu-gitu dia cuma tinggal berdua personilnya, tinggal dia sama vokalisnya doang. Oh sisanya udah pada enggak. Iya, udah pada Berarti sibuk lah jadi ibu rumah tangga. Keluarga Oh kecil semuanya lu ini perempuan. Perempuan semua. Satu band. Mm-mm. Oh. berasal dari ini ya, dari musik dan entertain lah ya kasarnya Iya. gitu ya. Iya. Abang jiwanya di musik, punya akhirnya di Gua bocorin dikit Musik nih juga. buat sobat-sobat YouTube. apa nih? Ini Ini manggilnya sobat nih. Kalau lu mau tahu Kayak Padi. ini Mas Ari, Iwandri Fajar. Siapa? Mungkin teman-teman di luar sana pernah nonton Nusarara. Nah, ini bapaknya yang Bodoh amat. Suaranya Rara. Aduh. Cut nih, cut. NDA. Ntar gue dituntut sama yang punya IP nih. Aduh, ya kan. Ya kalau ada yang mau endorse anak gue, monggo. Lewat gue ya, buat manajer. Udah ditulis sama mamanya soalnya. Masih yang di sini dulu nih. Aduh, minum jadi haus. Haus, oke. Wah, udah diludahin ya? Kagak ya Allah, kita nggak sejati Teh itu. Dwi mas, Dwi-nya pakai udah. Aduh, Jadi ini nggak bener nih. Udah, gue cabut ya. Ya jangan, belum selesai. Belum selesai. Bayarannya cuma sedikit. Enggak bayar ini mah. Ya, Aduh. Berarti selain sebagai mantan musisi, sebagai mantan bukan mantan musisi ya, maksudnya mantan apa ya sebutannya? Kalau bilang musisi masih sampai sekarang. Masih sampai Cuman emang di belakang layar dan sekedar hobi-hobi. Ya pokoknya gue aja. masih jadi PSK lah, pekerja seni komersial. Kenapa? Bareng lo kan di kantor ini, ya kan? Ini kan kantor seni nih, animasi, masih berbau-bau seni juga. Iya benar. Gitu loh. meskipun ya Masih PSK jatuhnya. tidak main di musik lagi gitu Iya. kan, ya. Tapi di seni yang berbeda gitu Ya, kan. selain mantan-mantan ini apalagi mantan yang berkesan? Bukan mantan tadi ya, apapun itu loh. Mantan lo apa punya ya? mantan seperti apa yang kadang kita bicarain? Tadi kayak kita mantan ngobrolin. barang. Hah? Jadi barang yang Ngobrolin. lo punya lu jual ke orang, tapi barang itu berkesan selama ini malu. Aduh. Kayak misalkan tadi atau gitar mungkin Iya. yang mau berkesan Motor mungkin. akhirnya dengan mau nggak mau lo merelakan Mobil. Ada sih, Orang. ada tuh motor kesenangan. Gue kan emang sebenarnya demen naik motor ya. nah, hobi di Cuma- roda dua ya. Hah? Hobi roda dua. Iya, hobi roda dua. Cuma ya nggak nongkrong di satu komunitas masalahnya. Ah. Di mana gue mencolok aja. Bebas aja ya yang Iya. punya. Bebas-bebas Ah, aja. ah. Independen lah. Independen. Nah, ada dulu tuh motor apa namanya tuh? Saber Thailand ya? Saber Pego. Iya, Saber Pego. Ah. Masih CBU kan zaman itu. Ya, Masih ya lampu tahun satu. Nah. Yang ditolak tujuan oleh 2008 itu ya. yang masih ditolak masih oleh CBU. merek tersebut. Iya. Tingkat resminya. Iya. Yang dulu ada. Tuh gue demen banget tuh motor tuh, karena buat gue nih Lumayan sih. laki banget nih, bukan soal sportnya ya, tapi laki banget gitu. Ah. Tenaganya, akselerasinya, Dari beli? kebawahnya. Ya nyopet lah maksudnya. Lu ngerampok berarti dong. Rampok. Di Rampok di merah itu. dealer. Ah. Rampok di dealer ya kan. Bayar Dealer juga. CBU bayar ya kan. Cash. Iya. Sorry nggak main kredit. Wih, Riba. Betul. Ya. Betul, gue setuju. Jadi nabung-nabung kerja beli itu. Gue seneng banget sama motor itu. Nah masalahnya suatu hari ya kan. Ketika malam purnama hujan rintik-rintik. Nah. Gue kena hit and run ya nggak? Oh, tabrak lari. Iya belah tuh motor. Ya Allah. Kaki gue juga belah. Oh. Oh yang kecelakaan itu. Iya. Motor itu. Pakai itu Iya, motor itu. iya. Oh. Belah tuh motor. Bukannya sekarang lu naik motor 60. Ya gue agak-agak trauma irama ya kan. Nah, Gara-gara itu gue nggak berani lagi ngebejek-bejek motor. itu motor kesayangan termasuk motor Iya, kesayangan lo ya. iya. Dan akhirnya lo benerin. Motor impian Iya. lu juga ya. Iya. Dibenerin tapi. Hah? Benerin. Nggak bisa dibenerin lah, orang blok mesinnya belah ya kan. Berarti emang Kaki gue aja belah, motor juga belah. hilangnya bukan hilang dibeli orang Bukan, lain. tapi bukan. majikan baru. Iya. Jadi bikin Ya lu- udah, wassalam. Iya, malah- wassalam. ya, sebenarnya bikin lu trauma ya. Trauma gue, semenjak itu gue nggak berani naik motor. Makanya gue beli Matic ya kan.
Gue beli Matic mulu ya kan, motor lanang gue nggak berani karena nggak ada tangan rem gue belakang, gatal. Tapi tetap aja ekstrim juga kan? Ekstrim coy. Iya, sama kayak aliran musik ekstrim juga. Gila gue bilang. Cuma nggak ada rem. Iya masalahnya APM-nya ya sebutannya. APM-nya kagak punya stok itunya tuh apa underdeal-nya. Crankcase yang Crankcase yang patah kan nggak masalah. Jadi nggak bisa masang rem tromol belakang. Jadi gua nggak pakai rem tuh udah 5 tahun. Custom kalau pakai. Oke. Jadi dari zaman sekantor sama dia, misah kantor sampai ketemu di kantor yang sama itu masih belum ada remnya. Tahun berapa? 5 tahun udah berarti 6 tahun ya? 2000 berapa ya? 15 ya lu. 15. Masuk ke Kompas ya. Iya. Disebut mereknya lagi. Oh iya. Apalah kali aja ntar. Edit ya kan. Malas ke Kompas duitnya dikit. Disebutin juga akhirnya. Gue cabut. Iya makanya kan. Gua juga cabut. Banyak ntar nonton coba. Oh nggak apa-apa. Biarin aja biar dia tahu, biar kali aja ada reformasi di sono. Ya Ya nggak Kompas TV nih. Nah, sebut lagi. Orangnya. Nah, udah intinya singkat cerita pokoknya akhirnya gua sedih deh ya kan. Kaki gue sih sedih kenapa terus motor gue hancur, kaki gue hancur, ya udah. Terus gua nggak punya pikiran lagi beli kendaraan, takut lah pokoknya deh. Trauma ya. Trauma. Berarti dari kecelakaan itu sampai lu berani naik motor lagi berapa lama, Mas? 2010 baru beli. Itu kecelakaan? 2007. 2007-an ya? Iya. Lama 3 tahun. Iya. Nggak berani gitu loh. Ini jangan-jangan CBR yang ramping ya? Iya, seber Thailand. Pertama kali ya? Iya. Yang kedua Yang dulu ada Kaisar. Iya. Kaisar tau Oh, kan? iya. Yang India bikin palsunya di Carrefour tuh. Iya itu. Apa sih mereknya tuh? Harga 21 juta dia jual cuma 11 Iya. juta. Tuh CBR berapa ya? 38 ya kalau nggak salah harganya. Ya, di atas 30 lah Ya. gitu. Itu masuk motor kan? Soalnya build up. Build up, Ya, masih di memang Thailand. dijual di APM. Adanya di dealer-dealer itu, dealer CBU. Dealer CPU, CPU. iya, CPU, importer umum semua. Iya. Oke, gitu kurang lebih. Tuh motor tuh kan. Udah, habis itu apa lagi? Mantan apa? Ada mantan kaset-kaset gua masih di CD gua yang Di mana tuh barang? Nah, itulah. Lah, kok itulah. Kalau mantan yang merah tuh gimana tuh? Hah? Yang merah? Ya kalau disebut dia nongol. Apaan tuh? Asik, bisa aja lu. Serius gue? Gue nggak tahu. Dia doang. Yang di sini tuh, yang di sini. Oh. Jadi gitu. Itu masih mantan apa belum? Gak tahu gua, gak ketemu. Nah. Gak ketemu lagi. Kan yang udah kita habis nyebut. Iya, besokannya jadi nongol. gini, itu gua pokoknya dikasih lah cincin. Oke. Ya kan, gua dikasih cincin nih sama orang nih, ya kan. Oh, orang ya? Orang, bukan setan. Gua ingetnya almarhum bokap lu enggak? Iya, lu jadi sebut bapak gua. Dikasih cincin sama mertua. Oke. Ya kan, dikasih cincin. Terus katanya cincinnya gimana gitu ya kan. Tapi gua nggak ngerasa apa-apa karena gua juga tahu kalau kita percaya sama benda tuh syirik ya kan. Oke, betul. Cuma dikasih gua terima aja. Nggak pernah gua pakai. Gua taruh di tempat ya biasa, gua naruh cincin lah. Kan dulu gua banyak cincin-cincin metal tuh. Aksesoris musik tuh gua taruh di situ. Nah, kalau giliran lagi pengen dicari mana nggak ketemu. Ngumpet deh. Nggak tahu hilang. Terus suatu ketika gua lagi semobil sama dia nih, pulang. Cincin ini nih apa merah delima ya tuh, telepon Ya. tuh. Telepon tuh. Kayaknya Enggak SMS. sponsor tuh masuk tuh. Iya. Amin. Nah, si Ucil bilang, mana mas, coba cari mas. Nongol di atas kulkas. Gua tanya sama, Pindah tuh sama istri. tempatnya? Iya, Pindah dengan sendirinya. iya. Tiba-tiba ada depan mata. Ada. Dah, dia Baru nih. kita ngobrol Baru ya. malam. Malamnya mungkin Pas pulang sampai pas rumah dari ada di rumah situ. ya. Iya, pas di rumah. Tapi emang ada sih. Nah, gua nggak ngerti itu. Ada. Terus Gua akhirnya. juga punya yang kayak gitu. Nah, gua nggak karena gua emang nggak suka benda-benda itu ya. Mistis. Apapun itu yang apalah keramat apa segala macam, gua males lah. Karena buat gua keyakinan gua hal itu syirik gitu. Betul. Ngeri men, udah bajingan kayak begini, brengsek beriman begini, oh dosa yang satu itu nggak bisa dimaafin masalahnya ya kan? Makanya kita tidak, maksudnya begini, gue juga punya barang kayak gitu, cuman gue tidak mengikuti maunya si Barang. tersebut. Jadi Iya. gue anggap ya lu aksesoris gua. Iya, iya. Mau gimana ya udah gue diemin aja. Gue semenjak dikasih itu gue terima aja. Jadi kalau di depan almarhum mertua gue pakai. Kenapa Ada. gue respect sama mertua gue, Iya. ini loh barang bapak nih udah Itu dikasih tak ya? pakai, dikasih. Kalau gue datang sendiri, lo boleh percaya bu. Waduh, kan ini aja. Tapi itu nanti bahasan Nanti. next episode. Oh, iya. Oke, mistis. Mistis.
Ada lagi segmen tamunya ganti lagi. Ada. Episode beda. Oh, ada Gitu. segmen mistis ya. Iya. Ya pokoknya intinya Siapa? tuh cincin gue sayang karena pemberian dari orang tua gue. Sekarang masih ada. Nah itu kagak ketemu lagi sekarang. Berarti dia tidak cocok. Coba nanti malam Ini aku abis- di Japri nggak nih? Kita harus ngobrolin nih. Tiba-tiba dia WhatsApp. Ada di rumah nggak sih? Iya. Habis dia Orang gue kasih, gue abis nemu, gue fotoin langsung ke Ucil. Cil, ketemu nih barang nih. Cuet di atas kulkas gue bilang gitu. Gue fotoin, gue WhatsApp ke dia. besoknya hilang lagi. Enggak, masih ada terus. Nah, pas kemarin-kemarin tuh udah lama gue nggak pernah ingat lagi. Gue buka-buka kan, mau pakai gelang lah atau mau pakai cincin lagi gitu kan. Padahal yang tahu semua aksesoris itu jadi Ada di satu situ, fotonya. nggak ada lagi. Nggak tahu main-main kelayapan kemana gue nggak ngerti ya kan. Kali aja dia pengen nongkrong ya kan, bosen kena covid ya kali ya kan. Lu bisa ngecek di rumah almarhum mertua lu. Oh, nggak tahu deh. Biasanya ada. Belum tahu gue. Biasanya emang barang begitu dicari. Iya. Ya, namanya Iya. juga Iya. gaib ya. Ya, cuma ya gue bodo amat sih sebenarnya. Iya, Ketemu dan nongol lagi syukur, nggak nongol lagi gue nggak nyariin. Iya. Gitu. Karena bikin bagus. Gitu. Nah itu gue sayang karena itu pemberian dari almarhum mertua gue tuh. Orang dia ngasih gini, Barang berharga. barang lah ya. berharga lah dia. Meskipun memang Diamanatin gitu ya kan, dia Hati-hati mau tidak. ngasih. Karena emang kok almarhum bokap tuh koleksinya banyak tuh cincin itu. Banyak banget Ini gua kasih punya gua mau. Nggak mau, jangan yang aneh-aneh deh. Mendingan lo kasih, lu. eh, Ya gak? tahu dikasih cincin mendingan cash ya gak? Nah, iya itu dia. Gue jual dulu ya. Jual aman. Jadi cash. Nah, kalau cash kan Lebih gampang. enak. Kita jajan ya kan. Kalau nggak Iya. kita. Gitu sih. Kok bisa oke. nyebutin Pekalongan? Ada apa di Pekalongan? Nasi goreng Pekalongan. Oh, nasi Iya. Ya itu enak tuh, Nasi itu enak tuh. sosok. Ntar nasi goreng Pekalongan tuh pasti yang wah itu kolektor Vespa tuh yang punya tuh. Iya. Itu ntar pasti Besok kita di endorse. di endorse ini Kirim, pasti. besok Ya. ada. Dikirim nih nasi goreng Pekalongan sini ya kan. 2 biji. Cuma minta tapnya diganti. Pemilik nasi goreng Pekalongan. Ini nggak faedah nih kayaknya. Justru ya sebenarnya nggak faedah itu banyak. Ini nggak faedah nih syutingnya nih asli nih. Emang mendingan yang lain Oke ya, banyak gitu orang ya, yang- Dik. Iya. Ini podcast ngablu nih. Iya benar namanya just chill, cuman santai. Jadi nggak ada yang Cuman santai bahasa Inggris tuh parah. Malu gua. Ya udah lanjut nih, apalagi yang mau dibahas nih? Nanya mulu, gua dong Kayaknya nanya. sih, Ya boleh, Lu kalau udah mau cukup. nanya juga boleh. Masa gue sih udah cukup. Oh. Atau kalau dari berita tamu Kan jarang-jarang kita jarang-jarang tahu nih, ada bilang kamu boleh nanya sama mungkin orang. ya Mas Ari gitu kan yang kita kenal sosok teman yang ya bisa dibilang kebapaan gitu ya. Dituakan, Pak. Dituakan Emang ditua emang karena Lagi lihat gua udah ubanan ya, belum ngomong gitu. kebapaan gitu. Cuman dia kalau cukus kumir ya tetap tua. Mau di Ntar gua kayak K-pop lah, minta dioperasi ya. Jangan mendingan duitnya buat kita kemek ya gak? Iya bener, mahal. Iya, Ya buat gitu buat aja kita sih jajan. palingan ya Mas ya. Ya, boleh. Oke, thank you banget nih buat Mas Ari udah ngeluangin waktunya dari jam berapa tadi kita harusnya syuting ya udah Setiap- 13 jam yang lalu. Ya gitu kan gua syutingan banyak gua bilang tadi. Kurang lebih 2 hari 2 malam yang lalu. Iya. Dari ya kita sekarang tinggal tunggu. Ya udah yang penting pokoknya apa sobat ya sebutannya. Sobat-sobat tuh surip ya pokoknya, surip. Surip ya kan plus sama lonceng-loncengnya enggak? Ya, buat Ting, temen-temen Di mana kita. sih? Di sini apa di mana? Apa di sini nih? Makanya loncengnya mesti Nih, ntar all. loncengnya dibalik nih. Lupa dia. Aktifnya mesti di all-in semuanya. Iya. Loncengnya diaktifin ya. Ini kita garing banget ya sebenarnya. Emang kita bicara Kita ya nggak jelas. ya bicara yang nggak ada apa ada. Iya. Apa tuh? Apaan lu dari tadi gua dikorek-korek ya kan? Parah lu mah berdua. Gua kan ngundang lu mahal. Iya, Nungguin iya. lu berjam-jam. Tahu. M-banking gua udah. belum apa Belum nongol baru- nih. baru mau di request ke finance. Iya. Kan finance-nya lu juga. Berarti ngirim diri sendiri berarti. Kagak ada tuh. Udah kemarin tanggal 28 kan? Tanggal 25 Itu gajian, coy. Gajian. Tanggal 25 gajian. Ya gitu deh kurang lebih ya. Iya. Kita bahas mantan-mantan mulai dari mantan cewek, mantan pacar. Banyak sebenarnya yang mau diceritain mantan-mantannya Cuman cuma kayaknya waktunya waktunya terlalu panjang ya. Iya. Ya kita durasi. Pasti sobat-sobat enak juga lihat mukanya kan. Apalagi Muka yang gua begini-begini kan. nih kan. Udah nggak ada duitnya. Udah nggak ada duitnya, nggak ada subscribernya. ya. Gak ada subscriber yang syuting sendiri, nonton sendiri, posting sendiri. Kadang emang kita begitu, akhirnya kita dengerin tak. Buat yang merasa ini nggak berfaedah, jangan lupa untuk like, Subscribe. komen, subscribe, dan di-share ke sosial media. Iya. Komennya, Please, sosial komen. media temennya, jangan sosial media lu. Pasti nggak ada yang lihat kalau Komennya please jangan yang bagus-bagus asli. Ah, Lo ngina kita jangan juga kita nggak beracun. marah.
Nanti kalau nggak mau komen, di bawah sini ya komennya. Ya udah ntar dilihat akun aja. Akun lo apa? Makadir. Nggak ada, gua nggak punya. Oke, Instagram gua ada Instagram. Jangan lupa ya, hari Jumat nonton Nusarara. Kan, kita di endorse nanti ya enggak. Clickbait nih, clickbait. Ya kan? Clickbait ya kan? Oke, gitu aja Mas Ari, thank you Oke. banget ya. Thank you udah mau Thank you banget. undang-undang gue di ngobrol-ngobrol gak berfaedah ini. Ngobrol-ngobrol yang nggak jelas ini, ngalung ngidul apa. Yang penting happy kan, happy udah. Happy. Udah. Oke, episode pertama ini kita nggak tahu tayang kapan ya. Pakai. Ntar ngedit 2 bulan lagi kayaknya. Ya, kita ngeditnya lama banget. Komputernya masih pakai MMX. Mending Pentium 4. belum. Tuh sobat-sobat nggak ada yang tahu tuh Pentium MMX apaan. Wah, di bawah Nggak ngerti. Pentium 1. Masih DOS semuanya. Pakai disket yang bisa ngipas. Pakai cek-cek. OS 98 ya itu ya kalau ya. Panjang nih jadinya mau closing ini. Iya, Closing statementnya. closingnya begitu ya, closingnya. Oke, buat yang tadi ngerasa nggak berfaedah harus tetap subscribe, Ya. komen, dan Dengerin aja. share di sosial media temen lu ya. Tungguin lonceng-lonceng kita yang nggak bakal loncengnya berfaedah nanti. jangan dinonaktifin lah, Kalau pasti bisa sampah all. semua isinya. Kalau bisa Di all. off in kalau ya, Walaupun nggak ada notif, all in aja udah. gitu ya. Oke, tetap semangat ya. Ya, Oke. gitu aja. Oke, teman-teman semua, di sini bareng gua Justi sama Kecil sama Mas Ari juga. kami undur diri Undur diri dari dari hadapan kalian Dari semua. hadapan kalian. Semoga nggak ada episode selanjutnya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di next episode yang kita nggak tahu lagi kapan. Temanya apa? Temanya Oke. belum tahu sih. Belum tahu. Ya, Tapi kemungkinan kayaknya sih Misteri. yang tadi tuh. kalau mau Yang merah ada 5 tadi kayaknya. ya bisa sih gitu, cuma kita nyari narasumber yang lebih rada lebih creepy aja dulu. Oh ya mungkin Dukun Agung. Dukun Agung sama Dukun Iman sebenarnya bisa, cuman Oh, Dukun Iman iya. kayaknya udah nggak mau lagi dia. Kurang beriman deh. Dia, kurang beriman. dia dulu ekstrim, zaman gua sama dia tuh ekstrim. Iya, iya. Cuman dia kayak nggak tahu deh, kita lihat aja. Habis nih segmen habis. Oke, sebelum ininya habis baterainya habis sama SD card-nya habis, kita udahan dah ya. Kita Ya. juga capek. Dah. Oke. Oke. Bye bye, sampai ketemu di episode berikutnya Assalamualaikum. di acara Justil. Justi. Ya lucu. Yuhu. Ya. Bye.